wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah, kaum muslimin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kembali kami bisa hadir menemui pemirsa yang dirahmati Allah dalam sajian spesial Media TV Cahaya Hati Peneguh Iman Menuju Kebenaran Islam. Dan alhamdulillah telah hadir bersama saya di studio narasumber kita Kiai Haji Drs. Abdul Hamid Hasbullah. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Azhar Mufti Sari Jember. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah dalam keadaan sehat wal afiyah. Semoga para pemirsa dan juga kaum muslimin, saudara-saudara kita yang setia mengikuti acara ini diberi sehat, diberi ma'unah oleh Allah. Mungkin ada saudara yang masih sakit, mudah-mudahan disembuhkan dan sabar, dan juga sehat ini mudah-mudahan kita manfaatkan untuk kesyukuran kepada Allah, untuk talabul ilm seperti yang kita laksanakan pada season ini, dan juga kita gunakan untuk ibadah dan amal soleh sehingga mutu hidup ini benar-benar berharga dan tidak rugi. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah, dan insyaallah topik kita kali ini masih bab niat juga. Masih bab niat ya, tentang bab niat dan dari kajian kitab Riyadhus Shalihin insyaallah. Dan nanti seperti biasa pemirsa di rumah bisa bergabung bersama kami melalui pesawat telepon di 342 3938, dan seperti biasa juga bisa SMS di 0852 3552 8704. Baik, kita simak terlebih dahulu pemaparan narasumber kita Kiai Haji Drs. Abdul Hamid Hasbullah masih tentang bab niat, hadis-hadis yang terkumpul dalam bab niat. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi wa ansarihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatin. Amma ba'd. Para pemirsa yang saya muliakan, sebelum saya menjelaskan kandungan daripada sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya akan membacakan matan hadis ini, redaksi hadis ini secara sempurna. Mungkin ada di antara para pemirsa yang juga pegang kitab di rumah, sehingga mungkin bisa sambil ngaji coro pondokan gitu Mas Arif ya. Sebab ketika di Akbar juga ada yang begitu Pak. Ya, sebagai Mas Arif juga. Ya, baiklah saya baca al-hadis al-tsani asyar yang ke-12. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abi Abdurrahman yang namanya beliau adalah Abdullah ibn Umar, jadi putra Sayyidina Umar. Jadi beliau sudah, walaupun masih kecil, dia termasuk sahabat Nabi. Dia Islam bersama abahnya Umar ketika itu masih kecil, saghir. Sehingga umur beliau ketika perang Uhud saja masih 14 tahun. Dan beliau terkenal orang yang ahli ibadah, alim. Nabi pernah dawuh kepada saudarinya, yaitu Hafsah, istri Rasul sendiri. Beliau mengatakan, inna akhaki rajulun salih law annahu yaqumul lail falam yaktub qiyamahu ba'da. Saudaramu itu, Abdullah bin Umar itu orang yang saleh. Kalau dia qiyamul lail, dia tidak pernah berhenti, terus menerus
sampai subuh. Jadi, dan beliau termasuk ahli hukum faqih dari para sahabat Nabi, mufti juga. Jadi kelebihannya Masya Allah, dia tidak terlibat ketika terjadi sebuah fitnah antara perang antara Ali bin Abi Thalib dengan ikut-ikut dia. Beliau ada di ibadah di dekat Ka'bah. Baiklah, hadis ini diterangkan oleh beliau. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar baginda Rasulullah yaqul bersabda, intalaqa thalathu nafar mimman kana qablakum. Jadi Nabi ini bercerita, dan tolong digarisbawahi, cerita Nabi tidak sama dengan cerita-cerita di komik, Mas Arif. Tidak sama. Ini cerita benar. Ini adalah apa yang keluar dari mulut mulia beliau adalah hadis wahyu. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Itu firman Allah. Rasulullah tidak berbicara dari hawa nafsunya, tapi berbicara itu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya wahyu. Intalaqa thalathu nafar, berangkat ada 3 orang. Mimman kana qablakum, dari umat yang sebelum kalian. Jadi Nabi bercerita tentang orang terdahulu. Mimman qablakum, di zaman. Kemudian 3 orang itu dalam perjalanannya sampai awahul mabit ila ghar. Sehingga terjebak bermalam dalam sebuah gua. Jadi berjalan sampai ke hutan, sampai tempat gua. Fadakhaluhu. Kemudian 3 orang itu masuk ke gua itu. Ketika masuk, fankhadarat sakhrah. Kemudian jatuhlah batu yang gede. Minal jabal, dari gunung, fasaddat alaihil ghar, sehingga batu sing gede itu, yang besar itu, menutupi lubang daripada gua itu. Moro-moro dukur, batu besar, sehingga tidak bisa keluar, tertutup. Faqalu, maka mereka berkata, bersepakat, innahu la yunjikum min hadhihi sahra illa an tad'ullaha ta'ala bi sahli amalikum. Kata mereka, ini tidak akan bisa keluar, tidak akan bisa selamat dari jebakan batu gede ini, kecuali kita bersama ini berdoa kepada Allah dengan kebaikan amal yang pernah kita perbuat. Apa di antara kita? Kan 3 orang itu. Faqala rajulun minhum, salah satu dari mereka berdoa ini, pertama amal dia, Allahumma kana li abawan syaikhan. Ya Tuhan, saya punya kedua orang tua yang sudah sepuh, kabiran. Wa kuntu la aghbu qablahuma ahlan wala mala. Dan aku punya kebiasaan berbakti kepada kedua orang tua yang sudah sepuh itu, tidak memberi minum kepada keluarga saya, anak saya, dan juga khadam saya, kecuali aku beri minum dulu beliau. Masya Allah. Fana abi talabus syajar yauman. Suatu ketika saya mencari kayu suatu hari, dan saya tidak falab urih alaihi mahatanama. Saya tidak kembali sehingga beliau tidur nyenyak kedua orang tuanya. Kemudian ketika itu fahalabtu lahu maghbuqahuma. Kemudian aku memeras susu untuk kedua orang tua saya. Fawajadtuhuma naimain. Aku mendapatkan orang tua dalam keadaan tidur nyenyak. Fakaritu an uqidhahuma, dan aku tidak suka, dan saya tidak mau untuk membangunkan beliau, dia nyenyak, biar beliau benar-benar puas dalam tidurnya. Wa an aubiqa qablahuma ahlan, dan aku tidak beri minum, anakku, istriku minta minum, ocok, orang tuaku si enak tidur, tunggu orang tua saya. Masya Allah. Falabithtu, kemudian aku tinggal diam. Ketika itu walqathu ala yadai, sedangkan gelas yang sudah disediakan hasil perasan susu itu, antadhiru, saya tunggu bangunnya kedua orang tua. Tidak saya bangunkan sampai dia bangun sendiri. Hatta barakal fajar, sehingga terbit fajar. Wasabiyya, sedangkan anak-anakku yang kecil ya taghau, minta minum, mereka menangis di depan saya. Wahai bapak, saya haus, kenapa kok dibiarkan? Tunggu dulu, ini bapak ibu saya masih tidur, katanya. Fastaiqadha fasyariba, kemudian bangun kedua orang tuaku, kemudian dia minum. Masya Allah. Jadi yang pertama, Mas Syarif, orang yang pertama yang terjebak batu itu punya amal berbakti kepada orang tua dengan maksimal, dengan total, sehingga melebihi dari cinta pada anak dan istrinya. Coba bayangkan, sebab walaupun anaknya nangis minta minum tidak dikasihkan. Itu amalnya. Ya Allah, kami pernah berbakti kepada orang tua. Allahumma in kuntu fa'altu dzalik. Nah, ini
kaitannya dengan topik. Ya Allah, kalau memang aku berbuat demi orang tuaku karena Engkau, karena ikhlas, bukan karena ingin dilem orang tua, lem manungso, bukan karena sum'ah atau macam-macam. Coba renggangkan dari kami batu yang menjebak kami. Jadi tawassul ini. Famfarajat syai'an, kemudian renggang sedikit batu itu, tapi belum bisa keluar. Lasul khuruj. Nah, baru ini gantian kan doa. Satu doa, satunya berdoa lagi. Faqala al-akhar, maka berdoa yang satu. Allahumma innahu kanat li ibnat ammin kanat ahabban nasi ilai. Ya Allah, kami punya sepupu. Ibnu Amin kan punya putrinya paman kan, jadi sepupu kan. Putri sepupu itu orang yang paling aku cintai karena cantik. Cantik. Allah dalam riwayat ini kuntu uhibbahuma kasyata bahibur rijal. Dalam riwayat lain ada redaksi sampai lebih dari itu. Aku mencintai dia melebihi dari cintanya orang laki pada perempuan dimanapun satunya. Aku cinta betul gitu. Ya Rabb, fa'artuha ala nafsiha. Aku kepingin untuk menjamah dia gitu loh. Fantana'tu minni, bahkan ingin memiliki dia, dia tidak mau pada saya. Yang aku cinta itu. Hatta alamat bihi sanatun minasin, sehingga berlangsung lama ditolak cintanya oleh sepupunya itu. Fajaatni, moro-moro teko. Moro-moro datang ini yang cantik ini. Fa'taituha 20 wa mi'ata dinar. Aku beri ini yang aku cintai sepupu ini 20 wa mi'ata dinar, 120 dinar. Tujuannya ala antukhalliya bini, supaya dia berdua-duaan dengan saya. Antukhalliya, saya beri. Fafa'alat, mau. Oh, ini rezeki katanya. Fafa'alat. Ketika dia berduaan hatta idza qadartu 'alaiha, ini yang penting ini. Ketika aku sudah mampu untuk menjamah dia, mau berzina. Ini. Falamma qatu, sampai dalam riwayat lain, falamma qatu baina rijlaiha. Coba bayangkan, ketika aku duduk di antara kedua kakinya, berarti sudah mau zina. Sudah mau zina ini rijlaiha, coba. Qalat, perempuan itu berkata, ittaqillah, takwalah kamu kepada Allah, la tafuddal khatam illa bihaqi. Coba jangan dijebol keperawanan saya kecuali dengan haknya, kecuali dikawin dengan kawin yang benar, katanya. Mungkin dia hidayah Allah datang. Kemudian setelah diingatkan ittaqillah, langsung fansaraftu anha, langsung berpaling. Oh, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Coba bayangkan, suasana genting dua-duaan dengan orang yang paling dicintai. Coba. Siapa yang mampu ini? Itu. Wahi ahabbun nas, sedangkan dia paling aku cintai. Kemudian watartu dzahbalat, dan aku tinggalkan apa yang aku beri sekian dinar itu. Biarkan sudah sedekah buat dia, saya sudah tidak berpaling, tidak mau saya. Ya Allah, berdoa, kalau kami berbuat itu menjauhi laranganmu yang di saat yang aku genting, yang sangat kan hanya yang ketiga hanya Allah kan, atau setan kan begitu. Kalau itu ikhlas karena Engkau ya Allah, tolong dengan amal kami, kemampuan kami menahan nafsu ini, ikhlas karena Engkau, karena demi ridhomu, tolong ya Allah, kami tawassul dengan amal, renggangkan batu ini dari jebakan. Bergeser sedikit, tapi belum juga keluar sebab lotok gede. Itulah. Kemudian yang ketiga sekarang. Yang ketiga. Yang tiga orang Mas Arif. Waqala yang ketiga, Allahumma inni istajartu ujara. Ya Allah, kami seorang bos mengupah para kuli-kuli saya, katanya. Wa a'taitum ajrum ghaira rajulin wahid, dan aku berikan bayarannya semua pada pegawaiku, hanya satu yang tidak aku beri, katanya. Tarakalladzi lahu wadhab, dia meninggalkan kami, kemudian dia pergi, tapi aku kembangkan bayaran dia. Aku kembangkan, saya belikan kambing, unta, hatta qadat minhu, banyak. Suatu ketika datang yang kuli yang tidak dibayar itu. Faqala, ya Abdullah, wahai hamba Allah, addi ilayya, coba bayar. Saya pernah kerja ke sampean belum dibayar, mana bayarku? Apa katanya si bos itu? Fakultu lu, kullu ma tara min ajrin ibil baqar wal qanam waraqiq la. Semua ini semua sawah gini kabeh itu pun pinyik sampean. Lah jangan ngijek, mosok bayaranku sebanyak itu, katanya. Padahal betul, bayaran dia dikembangkan, dibelikan kambing semua, itu semua milik kamu. Apa dia Allah, jangan kau ngijek saya.
saya kenal orang nggak punya. Bukan, bener loh. Fakultu la astaghfir, aku tidak ngejek kamu. Fa akhadahu kullahu fastaqa falam yatu. Kemudian diambil semua oleh orang itu dan betapa gembiranya. Kemudian berdoa, ya Allah, kalau kami pernah membahagiakan orang bersedekah sebanyak itu, ikhlas karena Engkau ya Allah. Kami mohon dengan amal ini, batu yang menjebak kami bertiga renggangkan. Nah, renggang dan bisa keluar semuanya. Inilah masyarakat. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi jelaskan riwayat daripada hadis ini, pertama yang perlu kita garis bawahi bahwa orang itu disunatkan berdoa ketika genting. Jadi ketika genting, kadang-kadang orang ketika persoalan genting, angin besar, hanya jerit-jerit, oh ya apa? Itu baca, suruh azan, istighfar, macam-macam, ya. Atau ke dalam keadaan kita sedang dizalimi orang, itu kita berdoa tawassul, ya Allah, kami pernah, ingat amal-amalnya kami, amal-amal yang pernah diperbuat, ini pertama. Kemudian yang kedua adalah tawassul. Nah ini Mas Syarif yang menarik. Tawassul ini adalah menjadikan perantara amal atau bukan amal orang ataupun dalam rangka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalam perbincangan, maaf, di hari-hari ini jangan ramai dengan banyaknya paham-paham yang baru, aliran-aliran, ya maaf, aliran ya semi khawarij yang minimalis, yang sedikit-sedikit ini syirik, ini kafir, ini bid'ah. Orang ke kuburan, orang tawassul, baca sholawat, bijai, ini syirik. Nah, ini, coba renungkan hadis ini kan tawassul ini. Ini tawassul, menjadikan amal yang dilakukan untuk dijadikan pendorong. Dan di Quran jelaskan, wahai orang yang wabtahu ilaihil wasilah, carilah pendekatan Allah dengan perantara apa yang mampu. Tapi wasilah yang dibenarkan oleh syariat. Banyak ini contoh-contohnya seperti ini. Tawassul ini kan begini Mas Syarif ya. Ada definisi termasuk dari Syekh Taqiyuddin As-Subki mengatakan bahwa tawassul itu adalah talabu husuli manfa'ah atau indifa'i madarrah min Allah Subhanahu wa taala bi dzikri ismi nabiyyin aw waliyyin ikraman lil mutawassil bih. Itu ada di kitab Syekh Al-Abdari, bahwa nak tawassul itu memohon datangnya manfaat dari Allah atau terhindarnya dari bahaya, tapi dengan cara menyebut kekasih Allah, menyebut Nabi, menyebut orang wali, ya Allah bijahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi bil Mustafa balik. Itu kan bijahi itu. Tak, bukan minta pada Nabi, kepada Allah. Hanya menyebut kekasih Allah. Kenapa ikraman, memuliakan orang yang ditawassuli ini? Karena Allah memberikan kedudukan yang begitu tinggi pada Rasulullah, pada orang-orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita saja kalau mau ke gubernur pakai masa langsung Mas Syarif. Mas Syarif enggak tahu, saya enggak tahu, Mas Syarif enggak tahu Habib Hasbullah. Ya lewat asistennya, lewat wakil gubernurnya, sama dengan begitu. Karena dia punya posisi. Sebetulnya tidak ada beda dengan kita. Kita sekolah tiap hari pakai tawassul semua. Orang mau berobat, coba tawassulnya lewat bodrek, lewat apa namanya insulin, yang kencing manis, macam-macam. Apakah kita meyakini bahwa insulin yang menghidupkan kita? Tidak kan? Sama. Jadi jangan kemudian ngobrol syirik kepada orang tanpa dasar. Sebab mensyirikkan orang tidak terbukti kesyirikannya, itu balik nang awake dhewe. Ini kemudian yang berikutnya adalah hadis ini punya sebuah kesimpulan bahwa ini fadilahnya berbakti pada orang tua. Ini tolong terutama zaman yang sudah akhir, kita ini dididik oleh media macam-macam. Jadi lingkungan kita tidak sama dengan zaman dahulu. Lingkungan kita sudah media. Ya alhamdulillah media TV ini kan nyiarkan ngaji, alhamdulillah gitu. Tapi ya saya minta tolong yang kalau di lain waktu yang katuan pendek ojo ditampilkan itu. maaf ya. Lena, ini kan sebab apa? Lingkungan kita ya ini. Jadi masyarakat sekarang masyarakat TV sudah. Siapa yang tidak punya TV Mas Syarif? Semiskin apapun sekarang punya TV. Walaupun dia tukang becak TV-nya ada malah warna. Lingkungan orang tuanya tidak ada. Jadi kita dididik, itulah guru kita setiap hari. Loh, kalau mereka kan maaf.
mereka kan filosofinya kapitalis ya. Pokoknya ditonton orang, pokoknya oleh hasil akeh, ya sudah, tidak mikir apa yang ditontonkan pada orang ngerusak moral, tidak mikir sudah. Ini yang paling bahaya. Nah, apa yang terjadi sekarang? Berapa banyak anak yang berani pada orang tua? Karena gaya hidupnya niru TV. Coba orang bisa biarin weh, apa cara? Kata-kata bayangkan orang geladak pakem bilang biarin. Bukan orang Jakarta itu, biarin. Ini hak saya, jangan mengikuti. Siapa yang ditiru? Karena dia nonton, diru. Projective stage. Jadi ketika melihat objek mau ditiru, oh begini, ini yang maju, ini yang maju. Oleh karena itu saya peringatkan pada diri saya dan kepada semua mungkin saudara-saudara remaja yang punya orang tua, tolong kunci surgamu di orang tua itu. Coba bayangkan doa orang yang bakti orang tua mandinya sampai bisa batu bisa bergeser, coba. Oleh karena itu saya sampaikan ini sudah mau ujian kan Pak? Mau ujian kan? Ya, tolong. Ya, pertama yang meminta donga adalah orang tua, gurunya diminta. Saya bersyukur sekarang ada budaya istighatsah di mana-mana. Ya itu bisa itu. Orang tuanya minta, ya Allah Bu, saya doakan. Jangan kena pula ibunya kemudian bodoh loh, banti doanya. Tolong kuncinya di situ. Mungkin kita pernah dengar Uwais Al-Qarni ya. Uwais Al-Qarni itu kan tidak ketemu Nabi, tapi oleh Nabi dijempoli. Tidak ketemu. Andaikan mau ketemu bisa. Tapi kena repot bakti nang wong tua sehingga tidak sempat. Dia pernah datang ke Madinah tidak ketemu Rasulullah. Tapi karena kepikiran pada ibunya. Dia yang ngerawat. Apa kata Rasulullah? Sampai Rasul berpesan, tolong Umar besok kamu kalau ada rombongan dari Yaman, cari namanya ini, tandanya ada lampang itu apa? Iya, ada putih di dadanya. Corok itu namanya Al-Quran. Tolong sampai doa sama orang itu mandi doanya. Ada rombongan dari Yaman haji ditanya, coba bulan-bulan. Ternyata yang namanya Uwais Al-Qarni itu jaga ini. Pas diperintah untuk jaga unta yang dikendara itu. So, dianggap bukan orang jembel. Dikira tidak punya pangkat di sisi Allah. Coba. Loh, kalau Uwaisnya di situ. Mosok Omar Khalifah mau datang ke Uwais yang jembel itu. Datang, minta. Uwais, saya minta doa kepada kamu. Tolong, mudah-mudahan saya diampuni oleh Allah. Ini pesan Nabi. Coba bayangkan. Kok tidak kewali? Apa tidak? Tidak, ini pesan Nabi. Tapi karena tahu dia punya pangkat seperti itu, dia terus beralih. Biar tidak tampak nang menongso bahwa dirinya gitu loh. Sampai ditawari oleh Sayyidina Umar. Kalau kamu ingin, mau kemana setelah ini? Karena ketahuan bahwa ini orang yang mandi doanya, dia tidak ingin bersama pulang. Akhirnya dia mau ke Kufah, ke Basrah. Bilang, kamu kalau ke Basrah di situ wilayah kami. Tolong saya mau minta tempat, minta fasilitas apa, tinggal saya bicara sama gubernur. Jangan, tidak usah. Enggak, botan. Tidak. Tak mau. Ternyata apa? Dia ternyata meninggalnya itu ajib. Meninggalnya itu kehujanan seret. Tidak. Ternyata orang itu yang mau bungkus sudah sudah ada yang bungkus. Menurut bungkus mandi. Ternyata dimandikan oleh malaikat. Sampai sekarang ada kuburannya itu. Itu karena bakti pada orang tua. Tolong satu kali lagi. Nah, tolong inilah ajaran Islam dalam Al-Quran, perintah setelah menyembah Allah bakti orang tua wabil walid. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang keberapa nih? Keempat ya. Al-haddu al-afaf al-muharramat. Himbauan orang bertahan kepada maksiat, terutama ketika dia punya kesempatan kemampuan untuk bermaksiat. Ada orang tidak bermaksiat karena tidak punya kesempatan. Tidak ada kesempatan. Ya. Orang biasa beli main togel, sudah kadung biasa. Dia tidak beli karena punya duit. Ya dia punya penghasilan sedikit. Kumat mana? Orang yang punya kemampuan, orang yang punya kesiapan mental ketika dalam keadaan kritis mau bermaksiat, dia tidak ini. Makanya kata Rasulullah, jangan dekat-dekat ke tempat maksiat katanya. Khawatir jatuh ke dalam, jangan pinggir-pinggir jurang. Oleh karena itu, kita lebih baik menjauh saja. La taqrabuz zina. Jangan dekat-dekat. Apalagi dekat saja jangan. Inilah. Kemudian yang berikutnya, keutamaan menunaikan janji, membayar itu, dan keutamaan loman, al-jud.
Oh ini penting terutama di akhir zaman. Tapi tolong lomannya jangan dihubungkan dengan kepentingan politik. Apalagi sekarang ya. Loman mau pemilu lomannya. Lagi. Ya ini ya Allah. Ini ya. Kemudian yang kelima apa namanya? Keenam ya. Apa mandinya doa orang yang menghadap kepada Allah dengan ikhlas. Nah, ini terutama dalam keadaan genting syada'id. Terutama hal itu manakala orang itu sudah punya tabungan amal. Dia kan sudah bertabungan amal bakti wong tua, satunya adalah dia pernah kuat. Jadi begini Mas Syarif, ini bisa ditawassul. Umpama Mas Syarif ada sebuah umpama mendoakan anak untuk lulus atau maaf pas istrinya sakit dan pernah saya amalkan Mas Syarif. Iya, iya. Saya ketika ada keluarga yang sakit, istri sakit yang gitu. Saya niru ini, ya Allah Gusti. Tapi tidak saya sebutkan, saya benar begini, ya Allah, kalau mengikhlaskan ya Allah, tolong sembuhkan istri kami ya Allah. Bisa gitu. Itu namanya tawassul bi salihil a'mal. Jadi tawassul itu macam-macam, ada tawassul dengan amal, ada tawassul dengan orang, ada tawassul baik orang ketika hidup atau setelah mati. Sebab ada yang tidak mau tawassul kalau ketika hidup tidak apa-apa, minta doa kiai, tolong doakan. Itu tawassul waktu hidup. Ada yang tidak mau setelah mati, padahal contohnya banyak. Coba di zaman Sayyidina Umar ada seorang Bilal bin Harith kalau tidak keliru. Itu datang ke kuburan Nabi, ya Allah. Sekarang umatnya mau hancur ya Rasulullah, tidak hujan, tolong istasqi katanya. Itu sudah meninggal Nabi. Terus ada orang yang kakinya lumpuh. Datang kepada Abdullah bin Umar, ya apa? Umar, saya kaki lumpuh. Apa? Coba sampean berdoa dengan menyebut orang yang sampean cintai. Apa? Ya Muhammad waras. Coba. Ini kan tawassul. Bukan minta pada Muhammad, tapi menyebut orang yang dicintai Allah karena menghormat. Mohonnya tetap pada Allah Subhanahu wa taala. Ini Mas Syarif mungkin ya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, inilah kisah tiga orang yang terjebak di dalam goa, ya, yang sebenarnya inti pelajarannya adalah bertawassul atas amal-amal solehnya gitu. Sebenarnya kalau dikaitkan dengan judul oleh Imam Nawawi itu kaitannya dengan keikhlasan orang bertiga di dalam beramal. Jadi dia ibaratnya apa ya, mempertaruhkan. Ya Allah, kalau bilang ikhlas, nah ini ini mahallu syait. Jadi stressingnya di situ. Kalau ikhlas, nah, berarti kalau umpamakan tidak nyambung, tidak ikhlas gitu. Ikhlas. Jadi amal-amal yang ikhlas hanya karena Allah. Karena Allah, iya betul. Iya. Bagi dikabulkannya doa-doa kita ya, dan harapan-harapan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi juga hadis ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus berbakti kepada orang tua. Yang kedua, bagaimana kita harus segera meninggalkan maksiat ya, yang mungkin memang sangat mungkin kita kerjakan ya, karena memang situasinya sangat mendukung dan kita mampu untuk meninggalkannya. Terutama kalau saya boleh berkomentar Mas Syarif. Suasana zaman ini begitu derasnya ya maksiat. Mungkin amal orang ini bisa ditiru. Betul. Sebab terus terang, kadang-kadang kita merasa asing berada di sebuah tempat orang sudah ada yang hanya celonan pendek, ada yang begini di depan kita begini. Itu teruji kita, ya Allah, kita ini asik. Ya maaf, saya agak kadang-kadang kita ada di sebuah acara yang nyanyi perempuan itu hanya pakaian begini, kemudian di pinggir kita begini, ya Allah, ya apa ini? Itu apa kita larut atau suasana seperti itu sekarang sedang kita alami. Kenapa? Mainstream daripada budaya apa namanya lifestyle masyarakat itu banyak mengarah kepada hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, marilah Bapak sekalian, biarlah kita asing, biarlah kita gharib, asalkan diridhoi Allah. Kita punya harapan yang gemilang, akhirat kita mudah-mudahan selamat. Gitu. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, kaum muslimin yang berbahagia yang masih terus bersama kami di Cahaya Hati Peneguh Iman menuju kebenaran Islam. Setelah ini pemirsa bisa bergabung bersama kami baik lewat pesawat telepon di 342 3938 atau bisa SMS di 0852 3552 8704. Tapi tunggu sejenak, kita harus break dulu. Jangan kemana-mana, masih di Cahaya Hati Peneguh Iman menuju kebenaran Islam.
bagi sebagian orang di hari-hari ke depan dan di tahun-tahun ke depan ini adalah hari-hari dan tahun-tahun yang penuh dengan permasalahan dan penuh dengan ketekanan-tekanan kehidupan, sehingga menjadikan mereka membuat hidup ini menjadi tertekan sekali. Bagi sebagian orang lagi, hari-hari ke depan dan tahun-tahun ke depan ini adalah hari-hari yang penuh dengan peluang dan tantangan, sehingga membuat mereka menjadi orang-orang yang tertantang. Saudara ada di mana? Saudara ada di pihak yang tertekan atau saudara ada pihak yang tertantang? Saksikan Beli Jember. Beli Jember. Beli Jember. Beli Jember. Kalau pahit Bersama saya Abdul Susanto hanya di Studio 2 Media TV. House Musik. Saksikan Beli Jember. Beli Jember. Warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Media TV Jember. Anda cukup pasang satu harga mendapatkan 3 media, yaitu cetak, online, dan TV. Terbit 16 halaman yang isinya kriminal, hukum, politik, pemerintahan, dan bisnis. Ya ala baitin nabi as-sayyidil arabi lakum madatu yadi fafarrijul kurabi. Ya ala baitin nabi as-sayyidil arabi lakum madatu yadi fafarrijul kurabi. Al-Hasan thumma al-Husain lin-nabi qurratul ain. Al-Hasan thumma al-Husain lin-nabi qurratul ain. Nuruhum kal-kawkabain kullu man sallu alaihi. Ya ala baitin nabi as-sayyidil arabi lakum madatu yadi fafarrijul kurabi. Kullu man salla alaihi salawatullahi alaihi. Kullu man salla alaihi salawatullahi alaihi. Baik pemirsa Cahaya Hati, terima kasih masih terus bersama kami. Seperti saya sampaikan tadi bahwa pemirsa di rumah bisa berinteraksi bersama kami di pesawat telepon 342 3938 atau bisa SMS di 0852 3552 8704. Ya, sudah ada yang masuk lewat SMS, kita baca terlebih dahulu. Silakan yang di pesawat telepon ya. 3423938 masih kita tunggu. SMS yang pertama tadi saya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang masuk lewat telepon ya. Baik, kita terima dulu yang masuk di jalur telepon ya 3423938. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Kecil.
besar ya. Nah, kita masih belum bisa terima suaranya, tapi kayaknya sudah bisa bergabung bersama kami. Halo Ibu. Dari Ibu Cahaya Hoti Hati. Muktisari. Ada keras. Kita belum bisa dengar suaranya ya. Iya. Ada gangguan teknis kayaknya. Mana? Halo Ibu. Halo. Jauh ya. Halo. Bentar. Sabar Ibu ya, ini mudah-mudahan belum bisa masuk suaranya kayaknya. Ya, gimana putus? Baik. Masih kita tunggu ya, saya baca SMS kembali masih di 3423938 yang ingin bergabung di jalur telepon. Saya ulang tadi yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita diam sampai 3 hari pada suami dan saya komunikasi lewat SMS karena suami kurang perhatian. Bagaimana Pak Ustadz, apakah saya dianggap istri yang durhaka kepada suami? Dan kebaikan apa yang harus saya lakukan? Mohon penjelasan. Mbak yang tanya ini, hadakallah, sebenarnya memang mungkin niatnya untuk dapat perhatian kan? Ya. Tapi kalau masih ada cara lain, sebab begini, posisi suami dalam Islam begitu terhormat. Sehingga banyak hadis-hadis yang menggambarkan ya sampai kasarnya istri mau waktu kasarnya sampai mau suruh minum nanah yang keluar sampai begitu. Itu walaupun itu hadis targhib ya, tarhib ya. Hadis yang memberikan motivasi supaya orang bisa hati-hati. Tapi begitu tinggi memang anunya. Makanya dalam Al-Qur'an Allah dawuh bahwa mitsaqan ghalidha, gimana itu? Bahwa orang perempuan sudah wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Wa akhadna ay an-nisa. Perempuan itu mengambil dari kamu sebuah janji yang berat. Janjinya apa? Tidak boleh taat pada siapapun kan, manusia kecuali kepada Allah. Kemudian ada perintah taat pada suami kan berat itu. Nah, jadi menurut saya lebih baik ya didoakan lah, didoakan, cari cara. So kalau kemudian diam, suami tambah, itu kan berarti memancing amarah. Padahal dalam hadis ada katakan orang yang menyimar suami juga akan mendapatkan murka dari Allah. Ya, saya kritik Mbak ini mungkin bukan begitu, doakan panjenengan malam. Sebab yang bisa merubah hati manusia itu manusia, Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, itu. Ya Allah, kalau sampai ada sebuah dalam Al-Qur'an, lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Itu sebagai statement buat Rasulullah bahwa Muhammad, orang Madinah bisa rukun kayak begini bukan karena kamu Muhammad. Saya beri taufik, saya menaikkan kamu menafkahkan dunia dan isinya untuk melembutkan, tidak bisa. Tapi memang lantaran kamu, tapi aku yang kasih gitu loh, sama dengan hidayah. Oleh karena itu jalan terbaik bukan kemudian dengan sikap, tapi dengan permohonan kepada Allah. Mungkin tanyalah terbuka. Mungkin ada suasana yang ada komunikasi yang tersumbat itu, yang tersumbat. Ada apa di balik itu semua itu. Baik, untuk Ibu penanya ya, jadi doakan kepada Allah mudah-mudahan suaminya jadi lebih baik ya. Kemudian komunikasi yang ada yang mengatakan kualitas komunikasi yang perlu diperbaiki ya, sehingga betul. seperti disampaikan Ustaz ada komunikasi yang tersumbat. Baik, penanya berikutnya masih kita coba terima ya di 3423938 kalau ada yang masuk. Baik, di jalur SMS yang kedua. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua saya mengakikahkan anak saya atau mengakikahkan cucunya maksudnya, tanpa memberikan dahulu kepada saya. Nah, sedangkan kewajiban memberitahu apa memberi dahulu? Jadi tidak kasih tahu. Maksud dia moro-moro diakikai. Diberikan ke bapaknya kemudian diakikahkan untuk anaknya. Gitu. Jadi moro-moro diakikoi. Jadi jalurnya langsung gitu, mengakikoi cucunya maksudnya. Jadi tidak diberikan dulu kepada bapaknya kemudian diakikahkan kepada cucunya kan. Sedangkan kewajiban akikoh adalah kewajiban orang tua si bayi. Nah, pertanyaannya, apa akikoh itu sudah sah? Apa saya selaku orang tua perlu melakukannya lagi? Mohon penjelasan. Sudah cukup, sebab seperti itu sebenarnya memang akikoh itu hukumnya ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Yang agak keras itu Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa beliau dengan berdasarkan hadis apabila punya anak dan dia mampu
untuk mengakikahi, maka anak tidak akan nyafaati pada orang tua. Hadis ini kan dasar oleh beliau sehingga semi-semi wajib bagi beliau, bagi Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi Imam kita Imam Syafi'i tidak, sunnatun muakkadah. Sunat yang sangat dikaukan karena Nabi tidak pernah meninggalkan itu untuk cucu beliau, beliau akikah. Nah, kasus ini ya ini kan persoalannya memang wajibatul aba lil abna. Tapi kalau orang yang nanggung ya alhamdulillah kan. Sajane seperti itu. Ya mau akikah lagi ya tidak masalah untuk ya, tapi sudah sah, kalau sahnya sah. Terutama kalau sudah ya saya akikah ya sudah. Karena ada orang yang sama dengan saya bayarin sampean haji. Ya. Saya bayarin Hajinya tetap sah. Ya. Hanya memang khitab asalnya perintah itu memang orang tua. Gitulah. Okay. Jadi sama dengan kasusnya kan misalnya dulu waktu anak itu lahir orang tua nggak bisa mengakikohi. Ya. Kemudian setelah dewasa dia lebih mampu dari orang tuanya. Kemudian Bisa. mengakikohi dirinya sendiri. Bisa, sangat bisa sekali. Jadi tidak perlu menyerahkan uang kepada orang tua. Orang yang sudah meninggal saja Mas Syarif, itu kesunahannya tidak batal. Tidak batal. Ada orang meninggal belum diakikah, diakikah tidak apa-apa. Tetap bisa. Kakek mengakikah cucunya sah. Kemudian anak juga mengakikah dirinya terus karena orang tuanya masih ada juga sah. Insyaallah. Orang lain umpama Mas Syarif, mungkin proses tamlik. Saya punya duit yang bukan ini kayak sampean untuk akikah, ya tidak apa-apa. Ikan proses pemilikan pada orang tua. Jadi setelah dimiliki itu menjadi milik tam, milik yang sempurna, ya sudah bisa terserahlah. Jadi mungkin tidak perlu dipersoalkan lah. Ya kalau ada biaya lagi mungkin lebih baik biaya yang wajib-wajib yang lain lah. Kalau kemudian seperti pertanyaan tadi, itu yang dapat pahala kakeknya atau bapaknya? Ya yang jelas memang suabul mutsal adalah kakek. Tapi kan barakahnya keguguran dari aspek hukum orang anak, tapi pahala ya karena dia yang berkorban. Berkorban dia dapat pahala. Tapi minimal mendapat pahala niat. Karena mau niati untuk gitu doh. Kalau bapaknya tadi juga ingin akikoh, silahkan akikoh sebagai sedekah biar tambah banyak sapinya. Baik, penanya berikutnya masih di SMS ya. Masih kita tunggu jalur telepon Anda atau telepon Anda di 342 3938 ya. Akan diberi kesempatan juga. Pertanyaan berikutnya, peneguh iman Pak Ustadz, doa apa supaya lancar saat melahirkan? Karena saat ini saya sedang hamil 7 bulan. Ini ada doanya nggak supaya lahirnya lancar? Seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin perlu dengan doa bisolihil amal. Ini maksudnya minta doa khusus Mas. Tapi seperti hadis yang saya sampaikan, ada 3 orang yang terjebak kena batu yang gede menutup gua, itu kan indal karb. Disunatkan orang berdoa ketika dalam keadaan genting, orang mau melahirkan, itu taruhannya hidup dan mati. Jadi mungkin ibu ini mungkin pernah punya amal, ya Allah kami pernah begini, kalau mengikhlaskan engkau gampangkan kelahiran kami. Tapi kalau doa banyak Mas Syarif, ya banyak. Surat Al-Insyiqaq bisa, banyaklah untuk malah yang mengatakan surat At-Talaq juga. Ini tafaul karena para ulama. Kemudian ada ini koyok tukang ini saya. Bukan doa. Baik. Ukhruj ayyuhal maulud. Ya, kita coba terima telepon dulu ya. Nanti kita lanjutkan yang ini. Di 342. Oh, putus. Baik. Kurang nanti. Iya, dilanjutkan. Doa untuk ada melahirkan tadi. Ukhruj ayyuhal maulud. Ya Allah rupa Hannah binti Maryam, Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isa. Ukhruj ayyuhal maulud bi'idzni rabbikal ma'bud. Jadi ini Siti Hannah melahirkan Maryam, Maryam Isa. Keluarlah wahai anak di dalam ini dengan izinnya Allah yang disembah. Ada macam-macam Mas Syarif ya doanya. Ya yang paling gampang, Allahumma yassir wa la tu'assir itu. Ya Allah, itu doanya Mbah Khalil Bangkalan. Ya Allah gampangkanlah, ya Allah jangan kau sulitkan, sudah. Mungkin banyak sedekah. Tapi ada resep yang begitu, ojo wani nang bojo. Ojo banyak baju. Iya. 342 3938 saya diterima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Enggak terganggu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada koneksi kita yang nggak masuk nih. Masih dicoba diperbaiki ya. 342 3938.
bisa ya, belum bisa, terputus. Baik, kita lanjutkan masih di SMS ya. Jadi tadi yang terakhir Ustaz, asir wala tu asir. Yassir. Oh, yassir wala. Gampangkan, walatan jangan kau sulitkan. Ya. Yassir. Salah satunya walatan. banyak Ya. Ibu ya. Ya. Saya kira memang yang Kalau yang agak lengkap ada kok ya ke rumah Mas Arif. ya ya. Ada lengkap ya. Ya Allah maj'al ma fi batni saya tidak hafal. Ya, baik. Karena nggak pernah melahirkan Ustaz. Oh iya. Dan yang Baik, iya. kita coba terima di 342 3938. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum bisa masuk ya. Ini ingin mau bertanya pada Pak Kiai Hamid Abdullah. Ya, baik. Yang nggak bisa masuk bisa SMS saja ya di 0852 3552 di 8704 ya. Kita lanjutkan, masih dicoba untuk redaksinya ya, untuk jalur telepon kita. Mau tanya Pak Kiai, apa artinya Syarif Hidayatullah? Syarif itu kan orang yang dimuliakan, mulia atau bermakna masyhur bisa syarif mulia. Hidayatullah hidayat Allah. Itu kan namanya ya sunan yang mana? Ya, Sunan Yang agak di Cirebon. ya Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah. Kalau saya Syarif Husain. Ya, baik, hampir mirip nih ya. Di penanya berikutnya ya. Di Peneguh Iman, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam ya. Bagaimana hukumnya menjalankan sholat berbarengan dengan adzan? Jadi pada waktu adzan dia sholat. Ini duluan mana pertanyaannya? Duluan mana, adzan dulu atau sholat dulu ya? Ini. Kalau sudah adzan kan memang tidak boleh sholat. Oh iya, ia menjawab adzan, menjawab adzan. Kalau kemudian ketika sholat kan yang terjadi kan begini kadang Mas Arif. Ada orang yang adzannya agak lambat. Ya. Mungkin karena sibuk atau gimana. Ada yang memang karena masjid banyak adzan berulang-ulang. Ya. Nah, itu gimana? Di dalam menjawab saja, kalau sudah jawab satu, itu yang kedua sudah bukan jawab persilahkan. Tapi kan kadang-kadang banyak Mas Arif sehingga itu juga tidak salah, tidak dosa gitu loh. Tidak wajib menjawab. Nah, kalau ketika adzan sudah mau takbir Allahu Akbar ya jangan duduk. Tunggu sekali ya. Tapi kalau kemudian dia sudah sholat, tapi itu bukan adzan, ya teruskan sholatnya. Ya. Kalau misalnya kasusnya begini Ustaz, itu kalau kita berbarengan di masjid, kalau yang di rumah, misalnya karena buru-buru mendengar adzan, ini sudah masuk waktu sholat, iya. misalnya seorang wanita kan nggak wajib ke masjid, sholat. iya. Gimana? Bisa nggak langsung sholat atau nunggu adzan selesai? Adzan selesai dulu. Adzan. Sebab urusan adzan satu ibadah mustaqillah, ada ibadah khusus kan, dia menjawab pahala, ya sholat lain itu loh. Jadi fadilatu, makanya begini Mas Arif, ada sebuah, walaupun hadisnya diperdebatkan oleh para ahli hadis, orang yang biasa tidak jawab adzan dia khawatirkan kalau mati suul khatimah. Wong diceluk, tidak jawab gitu loh itu. Sudah nggak jawab, nggak mau datang Ya. lagi. Baik, kita dipersilakan masih ya di 342, gimana sudah bisa? Ini rekan-rekan teknis masih mencoba memperbaiki ya. Kita ada yang masuk lagi nih di 342 3938 masih ditunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, apa benar kalau setan atau jin itu takut sama tulang babi? Ini dalam masyarakat memang ada keyakinan. Saya tidak begitu paham betul. Tulang babi ditaruh di rumah biasanya untuk menjaga supaya nggak dikena santet misalnya. Ya Allah alam, saya tidak paham, tidak ada. Yang jelas tidak ada yang ya mungkin sepanjang tidak ada riwayat, apalagi babi. Menurut saya babi ini najis, iya. Kalau menurut saya justru kebalik, pondok setan nih. Nah, justru mengundang. Jangan. Saya kira jangan itulah, baca ayat kursi yang banyak, kemudian ini jangan mendatangkan hal-hal yang mendatangkan setan itu menurut saya begitu. Sudahlah, banyak ayat kursi lebih ampuh ayat Allah. Baca ayat kursi yang banyak, baca Al-Mu'awwidzatain, Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq dan An-Nas, daripada jadi tulang babi. Iya. Saya justru maaf, rasio saja sudah tidak connect. Kenapa? Babi najis. Setan. Podo setan nih najis kok. Ndak cerano, ya maaf saya ndak maaf ya saya
Kalau mari kita kembali kepada ajaran. Kalau masih ada riwayat umpama pengalaman ulama, mungkin baik. Suatu contoh ketika masalah Sayyidina Abdullah bin Umar itu karena anaknya tidak selalu menangis atau gimana, ya. Kemudian suruh baca ayat kursi, tidak bisa. Kemudian dituliskan ayat kursi, dikalungkan, tidak apa-apa. Itu ada. Jadi riwayat seperti itu ada. Baik, kita coba di 342 3938. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Putus lagi ya. Iya, ini dari Jember, Pak. Jadi tetap bisa ya, itu istilahnya doa yang ditulis kalau nggak salah. Iya, itu banyak riwayat begitu. Ya, karena putrinya tidak bisa baca, karena masih kecil. Iya. Selagi itu asma Allah. Pertanyaan berikutnya masih di jalur SMS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Kiai, mau tanya kitab yang dibaca itu apa? Oh, kitab betul. Yang dibaca, kitab yang saya baca ini namanya kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Riyadhus Shalihin ini kitab yang sangat standar sekali, dikarang, ditulis, dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi Syarafuddin. Kalau nama lengkapnya adalah Imam Allamah Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ini ulama terkenal. Ya maaf kalau boleh saya agak sedikit ini semua mau karena hadisnya sahih. Yang anti tahlil mau juga sama ini, sama maunya ini. Jadi makanya saya baca kitab ini. Hadisnya sahih semua. Imam Nawawi itu Masya Allah. Pakar hadis, ya pakar tafsir, ya pakar, Masya Allah, banyak karangannya. Nyarai kita Muslim itu. Syarahnya Muslim beliau yang jadi ini hadis dan isinya lengkap sekali. Urusan moral, urusan begini, Masya Allah, ya hukum ada, dan diawali oleh ayat-ayat Al-Quran terlebih dahulu. Al-Quran baru, kemudian hadis, dan per bab yang kita baca masih bab ikhlas itu. Bab ikhlas dan baiknya niat kita itu loh. Ya, yang hadis tadi kan berkaitan dengan ketika mohon pada Allah, kalau memang amal kami ikhlas, ya Allah kabulkan agar supaya batu itu kan itu. Itu dari pertanyaan dari Ibu Hamnah di Tegal Besar Permai. Baik. Ibu bisa namanya kitab Riyadhus Shalihin ya. Itu di toko sudah ada yang terjemah, ada. Bahkan ada sarah terjemah sarahnya juga ada. Oh, ada sarah terjemah. Kalau sarahnya namanya Dalilul Falihin. Ini yang punya saya ini jilid 1 Dalilul Falihin. Ya, itu kayaknya nyambung. Kita coba. Oh, belum ya, itu coba maksudnya, Pak. Baik. Pemirsa yang dirahmati Allah, beberapa SMS masih akan kita lanjutkan ya, dan teman-teman kita masih mencoba memperbaiki koneksi jalur telepon kita untuk bisa bisa dicoba. Tapi kita break dulu, jangan kemana-mana, masih di Cahayati Teguh Iman menuju kebenaran Islam bersama narasumber kita Kiai Haji Abdul Hamid Hasbullah, pengasuh Pondok Pesantren Al Azhar. Bagi sebagian orang, di hari-hari ke depan dan di tahun-tahun ke depan ini adalah hari-hari dan tahun-tahun yang penuh dengan permasalahan dan penuh dengan ketekanan-tekanan kehidupan, sehingga menjadikan mereka membuat hidup ini kampanye sudah mulai. Bagi sebagian orang lagi, hari-hari ke depan dan tahun-tahun ke depan ini adalah hari-hari yang penuh dengan peluang dan tantangan, sehingga membuat mereka menjadi orang-orang yang tertantang. Saudara ada di mana? Saudara ada di pihak yang tertekan atau saudara ada pihak yang tertantang? Saksikan Beli Jember. Beli Jember. Beli Jember. Beli Jember. Kalau pahit Bersama saya Agus Susanto, hanya di Studio 2 Media TV. House Musik. Saksikan Beli Jember. Beli Jember. Beli Jember. Beli Jember.
Ya ala baitin nabi as-sayyidil arabi lakum madatu yadi fa farrijul kurabi. Ya ala baitin nabi as-sayyidil arabi lakum madatu yadi fa farrijul الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكبين كل من صلوا عليه. يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا الكربي. كل من صلى عليه صلوات الله عليه كل من صلى عليه صلوات Baik pemirsa Cahayati yang dirahmati Allah, terima kasih Anda masih terus bersama kami. Mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah sehingga apa yang kita kaji menjadi ilmu, kemudian bisa kita amalkan dan bermanfaat bagi kehidupan kita dunia dan di akhirat kelak. Amin. Kembali jalur SMS masih kita baca dan silahkan mungkin bisa dicoba ya di jalur telepon 342 3938. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa beda ibadah syariat, torekot, dan hakikat? Mohon penjelasannya. Kalau bisa kita contohnya Pak Kiai. Memang dalam dunia sufi pembahasan itu agak panjang lebar. Apa istilahnya? Ibadah Syariat, torekot dan hakikat. syariah ini kan aturan ya. Ya. Thariqah itu kalau dalam definisi yang umum, al-amal bisyariah, pengamalan syariah itu thariqah. Hanya kemudian dalam dunia tasawuf muncul pengamalan sebuah ibadah yang bersifat aurat-aurat itu loh. Sehingga dan itu memang ada sanadnya juga, ada Naqsyabandiyah, ada. Tapi thariqah kalau berkata adalah pengamalan syariah itu kita mulang thariqah. Kita berdakwah thariqah. Malah Imam Ghazali mengatakan paling utamanya thariqah adalah at-ta'allum, at-ta'lim, mengajar, karena mencerdaskan orang, mengajak orang bertakwa dan macam-macam. Kemudian al-haqiqah, haqiqah itu satu upaya maksimal dari sebuah pelaksanaan syariah, yaitu thariqah, kemudian menjadi kepada tingkat yang sangat hakiki, ya kasyaf, tajalli pada Allah dan macam-macam. Itu kan diminta tiga ya, bagaimana? Syariah, thariqat, dan hakikat. Enggak ada tadi, apakah gimana pertama? Ibadah, apa bedanya ibadah? Kalau ibadah syariah ya ibadah yang hanya formalitas, yang jadi kita berwudu, kita sholat. Tapi kalau thariqah lebih maju. Jadi pada tingkatan pengamalan ibadah dengan konsis. Sebab orang dalam tasawuf tidak lepas dari tiga, taubah, takwa, dan istiqomah kan. Ini tahapan yang harus dilalui benar-benar. Kemudian kalau sudah puncak, maka sampai kepada tingkatan ibadah yang hakikah. Artinya ibadah bukan hanya sekedar tapi dengan hatinya, dengan rohnya. Dalam tasawuf dirinci, ada roh, ada latifatul qalb, masya Allah tinggi sekali. Sehingga ruwet ini kalau bahas ini harus khusus ini. Ada lagi bukan hanya hakikat. Jadi kalau ada ainul ilmul yakin, ada ainul yakin. Yang paling tinggi hakikatul yakin, dan yang milih itu hanya hanya Rasulullah. Rasulullah hakikatul yakin itu. Baik, itu ya Pak pemirsa yang bertanya tadi tentang syariat, thariqah, dan juga hakikat. Sebenarnya itu bisa dijalankan oleh masing-masing kita. Iya. Karena itu kan tingkatan
kualitas ibadah kita. Tapi jangan lupa Mas Syarif ya, syariahnya harus mapan. Sebab Dasarnya saya pernah membaca, walaupun bukan hadis, tapi dari cakupan pengertian general Quran dan hadis itu pas sekali bahwa orang yang man tasawwafa walam yatafaqqah tazandak, wa man tafaqqah walam yatasawwaf tasfassak, wa man tahaqqaq bainahuma faqad tahaqqaq. Itu orang yang bertasawuf. Tasawuf itu artinya apa? Membersihkan diri, zuhud macam-macam, itu udahlah aspek spiritualnya ditajamkan, tapi tanpa ilmu, tanpa syariah, cenderung sindik, risikonya lebih gede. Tazandak, tidak sedikit orang menjadi murtad ya gara-gara ngaku wali, ngaku Tuhan. Ya karena tanpa ilmu, ya setan yang ilhami gitu loh. Makanya kalau thariqah itu harus ada gurunya yang sudah memang benar mausuk, bisa dipertanggungjawabkan. Sebab banyak orang ngaku guru thariqah itu, iya, gini, ngaku wali, sampai disebar-sebar pakai pamflet, itu masya Allah. Ini perlu hati-hati. Ya. Tapi sebaliknya orang yang tafaqquh fiddin, tafaqqah, orang yang alim kata Lapid agamanya, tapi tidak tasawuf, itu juga risiko, tapi tidak sefatal risiko yang pertama. Apa? Tafassak, cenderung menjadi fasik, orang alim saja tapi tanpa ada pembersihan batin, tazkiyatun. Ya, orang kan enteng. Banyak orang alim yang begitu. Ya di kitab-kitab dijelaskan, ya alim sampai terjerumus dengan kealimannya. Dia enteng, oh ini ada pendapat, ada obral-obral ya itu. Jadi kita tidak ada pembersihan, tidak. Dia akan takabur dengan alimnya. Karena tidak dibersihkan, tidak tasawuf. Tapi yang benar, yang sampai hakul yakin, hakikat, yaitu wa man tahaqqaqa bainahuma, orang yang tahakkuk sungguh-sungguh dalam dua hal, syariahnya bagus, alim tafaqquh fiddinnya oke, kemudian tasawufnya oke. Oh ini kan, ya itulah yang sampai kepada puncak yang kekasih Allah, waliullah, macam-macam itu. Baik, gimana kita coba di jalur telepon, bisa masuk? Belum ya, betul. Baik, kita baca penanya berikutnya di jalur SMS ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Oh, ada yang masuk di 342-3938. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru nyambung. Cahaya hati, Bapak? Iya, Cahaya hati. Peneguh iman, ya. Dari Bapak siapa, di mana? Pak Sariman dari Baratan ini. Pak Sariman di Baratan. Silakan pertanyaannya, Pak Sariman. Assalamualaikum, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin nanya, satu tempo saya undangan di satu tempat khataman Al-Quran, duhur masuk di masjid, teman saya itu azan langsung pujian. Terus ada takbirnya bilang, tak boleh mengerapkan suara di dalam masjid. Nah, seperti apa suara itu yang tak boleh di dalam masjid? Mungkin kita aja Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pas saya punya kitabnya. Ya. Itu memang ya maaf, kembali kepada memang sekarang lagi marak-maraknya gerakan masif ini. Perlu hati-hati juga. Sedikit-sedikit bid'ah, bid'ah. Pokoknya tidak ono zaman Kanjeng Nabi itu bid'ah. Itu kalau memang mau konsekuen bisa senjata makan Tuhan. Bisa senjata makan Tuhan. Kalau memang konsis, semua yang tidak ada di zaman Nabi. Pernah saya jelaskan di minggu di sabda yang lalu. Coba, dia kalau mau haji gimana? Mau pakai apa? Apa mau pakai unta? Banyak di zaman Nabi. Jadi dia pakai telepon, dia pakai di zaman Nabi tidak ada. Dan kemudian orang itu bilang, ini bid'ah dunyawiyah kiai. Apa ada hadisnya? Dia kan sedih-sedih hadis. Apa ada hadisnya Nabi membagi ada bid'ah duniawi dan bid'ah ukhrawiyah? Tidak ada. Berarti super bid'ah itu. Bikin sendiri kok. Lah harus teliti. Nah, makanya ketika berarti masalah zikir bil jahr. Memang ada zikir jahri, ada zikir khafi. Itu tergantung. Kalau zikir jahri itu bisa berpengaruh kepada yang lain khusyuk, lebih baik jahri. Kalau jahri mengganggu hatinya tidak khusyuk, lebih baik khafi. Jadi kondisional. Yang catatannya kalau di masjid, Pak
dengan catatan tidak mengganggu orang yang sholat. Tashwish dalam. Kalau belum, kalau sekiranya dengan menyebut itu kemudian orang semangat ibadah, orang yang sudah justru bagus. Jadi apa ya, ya jangan kemudian divonis begitu. Memang langsung bilang jangan bikin gaduh di masjid latar fa aswatakum, macam-macam sudah. Itu kan lihat dulu konteksnya apa. Itu kan maksudnya manggil-manggil Nabi dengan tidak sopan, yang jangan keras-keras itu. Jadi sering salah pasang dalil. Satu contoh ketika mensyirikan orang yang tawassul, itu dalilnya orang kafir yang periode Nabi itu yang pakai berhala, disamakan sama dengan kita mau ibarat pil bodrek untuk sakit perut, kan tidak cocok ini. Memang ada al-ibratu bi'ulabi khus, ibarat lafal itu kan umumnya lafal, tapi tidak seperti itu. Kalau memang itu berkaitan dengan hukum, tidak bisa diterapkan begitu saja. Nah, itulah. Jadi tidak benar, lihat dulu konteksnya. Kalau memang bacaan keras boleh sebenarnya, asalkan tidak mengganggu orang yang sholat. Dan juga apalagi dalam adat sudah menjadi sebuah kebiasaan yang maklum, umpama menjadi tendengarnya orang, oh ini sudah habis ini biasanya kalau sudah sholawatan mau subuh, dan itu jadi tenger. Terus ada kemudian ini biasanya kalau sholat ini habis ini sudah qomat, ayo cepat-cepat. Itu justru menjadi perantara kepada pelaksanaan wajib sholat jamaah, justru pahala. Ya. Baik, jadi untuk penanya, selama apa yang kita lakukan tidak mengganggu yang sholat, yang sedang sholat, itu yang paling penting kan. Seringkali itu yang dipermasalahkan, menjadi alasan untuk tidak bolehnya zikir keras, mungkin juga sholawatan keras di masjid ya. Baik, untuk penanya berikutnya saya baca SMS saja ya. Mungkin ini yang bisa masih ya, punya waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana caranya berbakti kepada orang tua sedangkan orang tua sudah meninggal? Karena waktu masih hidup saya sering menyinggung hati mereka. Gimana Mas? Jadi bagaimana berbakti kepada orang tua tapi orang tuanya sudah meninggal, sedangkan selama hidup dulu, waktu masih hidup, dia sering menyinggung perasaan orang tuanya. Ya masih ada sebenarnya, tapi ya gini Mas. Kalau bisa jangan terlambat. Jadi Nabi pernah ditanya oleh Bani Salimah, ya Rasulullah, masih adakah berbakti pada orang tua sedangkan orang tua sudah meninggal? Nabi mengatakan, na'am. Apa? Pertama adalah as-salatu alaihima. Artinya berdoa. Ada yang mengatakan as-salat itu ya salat itu, ada yang salat jenazah, ada yang mengatakan doa ini, mendoakan. Kemudian yang kedua wal istighfar, mengatakan istighfar, astagfirullahaladzim li wal. Kemudian yang ketiga wa tanfidhu ahdihima, melaksanakan janji orang tua. Janji ada janji pada Allah, janji pada manusia. Janji kepada Allah umpama orang tuanya pernah nazar tidak dilaksanakan, itu kemudian anaknya yang melanjutkannya, itu bakti menjadi penebus. Atau janji pada manusia, hutang. Ada yang memahami itu termasuk kebiasaan baik orang tua yang sudah dilakukan di zamannya dia masih hidup, itu dilanjutkan. Orang tuanya malam Jumat biasa baca Yasin 3 kali, diteruskan. Sebab itu bisa sampai pada orang tua. Mal mayyitu fil qabr illa kal gharikil mutawawwir. Tidak damai di kubur itu melainkan seperti al-gharik, orang yang tenggelam di laut. Al-mutaghith itu artinya yaqulu, ya mentak tolong. Kenapa? Yantadu da'watan talaku, menunggu doa yang akan menyambut kepada mayit yang dikubur. Ditunggu. Yang ditunggu pertama min ibnihi wa akhih, dan saudaranya, wa sadiqin lah, dan temannya. Faidalah haqqatu, ketika doa itu disampaikan, dibacakan, fakanat ahabba minad dunya, dia lebih bahagia pemberian itu daripada dunia dan isinya. Karena sudah diberi duit dah bisa. Ya. Jadi ini ada bacaan-bacaan inar hada. Itu. Kemudian wasilatul arham allatilah, ini mengambung sanak kerabat dari kedua orang tua, disambung itu ada yang putus disambung. Jadi Pak D-nya yang dari
orang yang tidak pernah kita datangi. Bukan balas-balesan. Kalau musalah itu mukafi namanya. Kalau nyambung yang putus disambung. Kemudian menghormat teman kedua orang tua. Ya, itu. Ini peluang-peluang orang yang yang bisa ingin meneruskan bakti pada orang tua sudah meninggal dunia. Ada tambahan Mas Syarif ya? Ini barusan belum saya baca semua ya. Tadinya dengan bacaan keras itu tadi. Ini suatu ketika diriwayatkan dari Thabit qala kana Salman radhiyallahu anhu fi jama'atin yadhkuruna Allah yakni fil masjid. Sahabat Salman itu dengan jamaah berzikir di masjid. Famarran Nabi. Kemudian setelah lewat Nabi dia berhenti. Faqala ma kuntum taqulun? Apa yang sampean kok berhenti? Oh coba teruskan kata Nabi. Qala qulna nadhkurullah ta'ala. Saya berzikir kepada Allah ya Rasul. Apa kata Nabi? Qala inni ra'aitu rahmatan tanzilu alaikum. Saya melihat rahmat Allah turun nang sampean yang baca-baca ini. Gitu loh, Masya Allah. Fa ahbabtu an usyarikum. Saya kepingin gabung dengan sampean kata Rasulullah. Coba didukung oleh Nabi. Tsumma qala alhamdulilladzi ja'ala ummati man umirtu an asbura nafsi. Ini banyak ini hadisnya. Ini dalam Sahih Bukhari, Sayyidina Umar pernah lewat di masjid. Ada Hasan yunshidu fi syi'rah. Dia bersyair, tapi syair yang bagus. Kemudian dilirik. Faqala. Maka Umar berkata, kuntu unshiduhu fi wa fi. Kenapa kau bersyiaran seperti itu? Ada orang lebih. Kemudian melirik Abu Hurairah qala ansyadakallah. Asami'tu, apa kamu tidak pernah mendengar? Jangan ditegur begitu. Mudah-mudahan. Apa kamu tidak mendengar Rasulullah bersabda, Allahumma ayyidhu, mudah-mudahan orang itu dikuatkan dengan Rohul Qudus, dengan keimanan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak riwayat, banyak ini ada pernah lewat ini dengan Sayyidina Ali. Nah, ada orang baca keras. Kata Nabi Ali, kenapa kok keras itu bacaannya? Toh Allah itu bukan tuli. Ndak, itu innahu awwa. Orang itu banyak ngeluhnya sama Allah. Biarkan saja, asalkan tidak ganggu, gitu loh. Jadi jangan jangan kemudian dalil itu banyak, ya. Tapi ketika dalil satu dengan lain itu cara menggabungkannya dilihatkan dengan situasinya. Ada caranya. Itu namanya ilmu usul. Bukan kemudian ono hadis langsung diantemkan, wah, ya gitulah. Nggak seperti itu. Ya. Satu SMS saja yang terakhir mungkin ya kita baca. Untuk kesempatan malam hari ini, mohon maaf kalau mungkin ada SMS yang belum bisa kita baca ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Kenapa sesudah sholat asar kok tidak ada sholat sunnah? Tapi di masjid-masjid menjelang sholat maghrib berjamaah langsung sholat sunnah. Jadi sebelum sholat maghrib sholat sunnah dulu. Nah, masjid ini bagaimana gitu? Jawaban pertama, satu memang ada hadis sahih dari Rasulullah tentang larangan itu ada. Memang ada ya. Ada pendapat juga kecuali di tanah Mekah. Itu Syafi'iyah yang punya pendapat seperti itu. Karena kiasnya kepada tawaf. Kenapa tawaf kok boleh kapan saja gitu loh. Tapi yang lain tidak mau. Itu khusus tanah Mekah. Kemudian yang kedua adalah kecuali sholat yang punya sebab. Baik sebab mutaqaddim maupun sebab yang sedang terjadi. Kalau sebab mutaqaddim itu seperti qadha. Orang sholat asar mau qadha karena sebabnya sudah terdahulu. Sebabnya tidak sholat itu. Atau sedang terjadi, ada jenazah. Ada begini itu. Selain, tapi ada Mas Syarif di dalam hadis qadha'i sholat sunnah asar setelah asar. Ada di Sahih Bukhari itu. Tapi tidak diamalkan oleh sahabat-sahabat. Ada. Nabi pernah seperti itu karena saking begitu besarnya pahala sholat sunnah, qadha sunnah. Baik. Kalau sebelum maghrib memang ada di kitab Bidayah kalau tidak salah ada rakaatan khafifatan. Ada rakaat yang ringan sebelum maghrib salat dengan catatan maghribnya tidak akhir tidak akhir. Ya, ada memang. Tapi di dalam kitab itu dikatakan tidak muakkadah. Tidak muakkad itu artinya jarang oleh Nabi dilakukan, kadang-kadang ya tidak, itu muakkadah. Jadi kalau jarang, tidak selamanya. Sholat maghrib memang ada ya. Kita tidak muakkadah. Karena ini kan itu sama-sama setelah asar, tapi kan sudah masuk maghrib. Banyak kalau alasan filosofinya banyak.
itu khawatir tasyabuh dengan orang yang nyembah matahari. Apa orang apa yang menyembah matahari itu ya? Apa? Lupa saya agamanya, lupa apa, Zoroaster lah. Ya, ada di zaman jahiliyah itu. Jadi ketika matahari terbit sembahyang nih. Ketika sedang di atas dia teman-teman ada sampai begitu. Okay. Tapi kalau alasan yang paling pas lah karena sudah nas dari Rasulullah. Baik. Ternyata ada SMS. Mohon maaf ya, ini ada yang telepon. Satu SMS tadi sudah saya bilang terakhir, tapi ini mudah-mudahan yang terakhir beneran ya. Karena terakhir untuk hari ini nih ada yang kirim terakhir. Assalamualaikum Pak Kiai. Kalau minta rezeki memakai benda-benda yang mempunyai kekuatan gaib, benda-benda yang mempunyai kekuatan gaib, apakah itu termasuk syirik dari hamba Allah? Ini benda apa yang punya kekuatan? Sekarang gaib? Begini, apa keris atau gitu tak? Misalnya mungkin keris macam itu. Ya, kalau kemudian meyakini bahwa keris yang kasih rezeki ya tidak boleh syirik. Syirik. Tapi dari segi akal gimana Cak? Apa yang dimaksud keris ini karena punya magnet apa kemudian menjadi mahal sehingga dapat rezeki banyak? Itu tidak masalah. Kan bukan minta doa namanya karena memang harganya mahal. Iya. Ya, tapi kalau minta kadang-kadang kan menjadi perantara. Ada orang yang menyimpan barang-barang seperti itu karena ngerek misalnya. Bisa nggak? Termasuk syirik nggak? Saya sejak mempunyai benda ini, misalnya keris ini, apa usaha dagang saya menjadi lancar misalnya? Sepanjang yang saya baca, urusan barakah rezeki tidak dengan cara lewat begitu. Tapi kalau lewat tawasul dengan para nabi, dengan para orang saleh. Tapi kalau dengan benda, apalagi benda-benda yang maaf kadang-kadang ada unsur sinkritisme lah, itu yang juga tipis perbedaannya. Sebab khawatir terjebak pada kekuatan, jangan kemudian karena ini punya magis kemudian rezeki datang itu. Kalau saya anjuran saya lebih baik dijauhi, dihindari. Tapi kita jangan komponen syirik kalau kemudian orang pasti yakin sama Allah. Tapi kalau kemudian gara-gara ini saya dapat makan banyak, jangan. Gara-gara ini saya bisa kaya, misalnya rezeki saya gampang. Kan sering kali begitu ya. Bahkan sepeda bututnya yang lama nggak dia jual. Karena merasa sepeda ini yang ngerjengin, kalau dijual misalnya. Tapi keyakinan bahwa Allah akan memberikan sesuatu kepada makhluknya baik yang hidup itu jaiz Allah Ta'ala. Mungkin ini diberi cincinnya Mas Arif ini diberi Allah kuasa. Tapi jangan kemudian cincin ini yang bisa beri manfaat pada kita, itu yang harus dijaga gitu. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, itulah jawaban yang diberikan oleh narasumber kita, termasuk kita telah ngaji tadi dengan satu hadis yang luar biasa ya, yang menjadi landasan bagi kalau boleh ditambah Mas Arif ya. Saya ada buku-buku masalah tabarruk itu. Di zaman Nabi ada baju Rasulullah dicelupkan untuk obat. Nah, itu ada, begitu ada, enggak apa-apa. Tapi kalau kayaknya dengan rezeki ini yang saya belum jadi gitulah, tidak ada. Penutup nggih. Jadi begini para Bapak sekalian, tadi hadis telah dibaca. Ada 3 hal yang sangat penting. Pertama, bakti pada orang tua. Tolong di zaman yang sudah akhir, yang sudah moralitas anak-anak kita sudah niru gaya-gaya luar. Tolong kembali kepada khitoh kita orang Islam. Jaga, mari didik anak kita, dididik, dikenalkan dengan orang saleh, biar tidak berguru sama layar kaca terus ya, sama Mbah Google dan semacamnya. Iya, itu yang terakhir kan Mbah Google sekarang. Kemudian yang kedua, mari jauhi maksiat. Kebetulan di saat-saat genting, yang terakhir adalah itu loman. Dan itu dengan satu prinsip dasar adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ikhlas yang menjadi perbuatan hati yang sangat sulit ini Allah merezekikan kepada kita sehingga kita menjadi orang mukhlisin, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Ya Allah ya rabbal alamin, kami tidak punya ilmu sedikit pun ya Allah. Ilmu yang kami dapatkan hanya secuil dari lautan ilmu yang tak terhingga milik Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, jadikanlah semua yang kami sampaikan dan yang didengarkan oleh pemirsa
menjadi tawassul, mohon kepada Engkau akan kebaikan kami dan keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, didiklah kami dan anak-anak kami. Jadikanlah anak kami anak yang berakhlak mulia, ya Allah. Jadikanlah anak kami anak yang ketika mendengar seruan-Mu untuk ibadah, dia tergetar dan bergegas untuk sembahyang, ya Allah. Jadikanlah anak kami sopan, dan anak kami jauh dari pekerjaan yang mengundang murka Kamu, ya Allah. Jauhkan dari narkotika, jauhkan dari mabuk, jauhkan dari zina, pergaulan bebas, wanita wong tua, berakhlak jelek di tengah masyarakat, ya Allah. Mereka adalah mutiara-mutiara kami yang akan nyafaati kami, ya Allah. Ya Allah, kalau kami pada waktunya akan menghadap Engkau, ya Allah. Pada waktunya kami ketika nazak sakaratul maut yang pasti kami alami. Ya Allah, kami mohon Gusti, mohon dengan rahmat-Mu, dengan bijudika wa karamik. Ya Allah, getarkan lidah dan basahkan bibir kami dengan hati yang ikhlas untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kalimah niki Gusti singgolo arep-arep, ya Allah, bila kami husnul khatimah. Kalau kami terlebih dahulu mendahului mereka, kami titip panjenengan, ya Allah, titip ya Allah, anta hasbuna wa wakiluna. Kami titip Gusti, jadikan anak kami selalu menjaga imannya, jaga sehingga kami Kau kumpulkan bersama anak kami dan orang tuanya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya Allah. Jadikanlah ilmu manfaat barakah, ya Allah. Jadikanlah ini dakwah yang menyebar ke umat Islam sehingga menjadi tabungan amal kami di akhirat. Rabbana taqabbal. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa Cahayati yang dirahmati Allah, demikian perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini di Cahayati Peneguh Iman menuju kebenaran Islam. Dan insya Allah kami akan kembali setiap hari di minggu depan, ya, di hari Minggu setiap jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sekali terima kasih, semoga Allah merahmati kita, memberi hidayah kepada kita sehingga kita selalu berada di dalam kebenaran Islam. Amin. Amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.